membuangnya bisa pakai gelas ukur yang besar, kalau di rumah sakit ada gelas ukur besar, atau boleh pakai gelas air mineral, botol air mineral tapi yang besar ya, biasanya yang 1500 cc itu buangnya di situ. Itu pada pasien-pasien yang perdarahan lambung juga biasanya dibuang di situ, kan darahnya akan terus keluar. Nah, kemudian nanti kita pasang dulu, kita inform konsen. Baik, selamat pagi ya Bapak, perkenalkan nama Ibu Devita, dengan Bapak siapa? Oke, Tuan A ya, saya bisa lihat gelarnya. Oke, saya lihat nomor rekam medisnya sudah sesuai. Baik, Bapak, ini kan tadi Bapak mengalami perdarahan di lambungnya Bapak, terus muntah-muntah darah dan lain-lain, maka kami mau izin melakukan pembilasan di lambung Bapak agar perdarahannya tidak masuk ke saluran pencernaan yang bawah. Nah, nanti kalau untuk bilas lambung ini saya izin memasukkan selang terlebih dahulu, kayak selang makan, lewat hidung. Kemudian nanti saya izin bilas nanti pakai air yang kita keluarkan terus, seperti itu. Kurang lebih 20 menit Bapak bersedia. Oke, kalau bersedia saya siapkan alatnya. Jadi saya siapkan ini. Oke. Gunting plaster sama Ipavik. Kita siapkan alatnya. Lanjut lagi ya, kita siapkan alatnya. Kemudian nanti kita pasang plasternya dulu. Sama untuk kenapa mau dipasang plester dulu sekalian ya, setelah dipasang kita pasang plester biar nanti takutnya dia bisa keluar sendiri, malah nggak tepat di bagian lambung gitu ya. Oke, kita pasang selang NGT nya. Oke. Selang NGT kita siapkan gel, kemudian kita ukur ya, sebelumnya ukur dari mulai hidung ya, masih ingat toh NGT dari hidung ke langsung ke sini telinga dulu ya, ke tulang mastoidnya, kemudian ke arah lambung atau ulu hati ya, di sini sudah ada misalnya 155 di sini. Kemudian yang ini jangan lupa jangan diselewerkan gini ya say, ini nanti kotor. Banyak sekali mahasiswa yang seperti itu, paham? Jadi kalau masang NGT ini langsung diikatkan ke tangan ya, nggak ada yang diselewerkan lagi, ini agak lurus. Oke, kemudian dipasang gel kurang lebih 10-20 cm. Nah, kemudian kita cek hidungnya dua kanan sama kiri lebih bersih yang mana, atau mungkin ada sumbatan di situ, ada pembesaran pada sinusnya atau yang lain. Kalau sama, oke, kita pakai yang sebelah kiri. Nah, sebelumnya kita informasi, Pak, ini saya mau masukkan selang. Awal pertama kali kita posisikan dengak dulu, kepalanya dengak dulu ya Pak, ke atas. Nah, nanti kalau sudah ada tahanan dan Bapaknya merasa sudah masuk di mulut, nanti ditelan ya Bapak. Oke, saya masukkan dulu, permisi. Oke, sudah sampai di mulut misalnya ya. Terus kita fleksikan ya. Jadi suruh nekuk kepalanya, kemudian ditelan ya Bapak. Ditelan, oke, ditelan ya Bapak. Sudah masuk. Ditelan ya Pak, ditelan terus. Oke, ditelan ya Pak. Terus ditelan Pak. Oke, ditelan. Oke, terus ya Bapak sampai misalnya sudah masuk. Ini sampai 155 kan ini tadi. Oke, kalau sudah ini langsung ditutup. Ya. Karena ini nanti bisa jadi tempat masuknya udara. Pasiennya takutnya langsung ditutup, ini ditekuk, ditutup. Sudah, kalau sudah kita siapkan spet sama stetoskop. Tujuannya sebelum kita plester kita cari tahu udah masuk apa belum di bagian
bagian lambung. Ada 3 cara kan, pakai apa? Selain pakai ini, pakai air di kom, kemudian selangnya ini dimasukkan sini ya kan. Nah, ini kalau misalnya ada gelembung, udah benar apa belum? Oh, kalau ada gelembung benar. Kalau ada gelembung berarti dia masuknya kemana? Paru-paru. Ya, berarti ada udara ya di situ. Kalau nggak ada ya berarti udah pas. Kemudian pakai kertas lakmus ya. Nah, ini kita pakai yang cara biasa. Pakai udara kita masukkan, nggak boleh lebih dari 20 cc ya, maksimal 20 cc atau 10 cc ya. Kemudian kita letakkan stetoskopnya di bagian kiri, kuadran kiri atas ya, bagian lambung. Kemudian kita masukkan udaranya di sini seperti hentakan, jadi langsung pluk gitu ya. Dengarkan. Nah, ketika masuk harusnya berbunyi bluk gitu. Ketika sudah bunyi bluk, maka sudah masuk. Ditutup lagi, dilepas. Tutup lagi. Baru kita pastikan dengan fiksasi. Nah, jangan lupa fiksasinya, takutnya nanti dia kan geser-geser, lepas lagi malah masuk ke bagian paru-paru. Nah, fiksasinya terserah model apa, boleh kuku-kuku, boleh yang lain. Kuku-kuku tuh di hidung gini, terus nanti dari 2 sini satunya melingkar ke atas, satunya melingkar ke atas. Oke, kalau sudah kita bisa tambahin, kalau nanti misalnya ini untuk apa namanya dipakai terus, misalnya pada pasien dengan perdarahan, Dek, ini akan terus terpasang sampai perdarahannya berhenti. Karena kalau pasien perdarahan tuh lama, bisa sampai 3 hari, bisa sampai 4 hari perdarahan lumpuh. Tapi kalau pasien dengan keracunan biasanya sehari harus segera bersih ya, jadi bisa dilepas kembali. Jadi cukup gini aja. Jadi kalau tapi dipasang permanen, ini dikasih lagi plester sebelah pipinya ya. Misalnya ini perdarahan ya, kita kasih plester. Jadi nggak cukup untuk ujung di hidungnya saja. Pipinya saya pasang. Oke. Kemudian sekarang misalnya kita untuk bilas lambung atau gastrik lavase, kita siapkan ini untuk pembuangannya. Ini gelas ukur ya, nanti kita buang di gelas ukur seperti ini. Boleh yang ini, boleh nanti yang lebih besar, karena kita masukkannya bisa saja lebih dari 1000 cc ya. Hasil nanti yang kita bilas seperti itu, jadi agak panjang ini juga boleh ya, karena nggak tahu nanti kita tahu racunnya tuh sampai bersihnya tuh seberapa cc yang kita masukkan. Kemudian boleh pakai ini, boleh pakai gelas ini ya, nanti pakai gelas yang 1500 cc. Kemudian nanti airnya boleh air matang, boleh NaCl ya, atau air matang ya. Kemudian nanti masukinnya pakai gelas atau pakai kom. Gelas yang biasa itu pakai kom. Jadi ini dituangkan di gelas sampai yang 200 cc, gelasnya ada ukurannya itu. Nah, kemudian dimasukkan. Nah, ketika masukannya maksimal berapa? Di situ ada tulisannya. Buka. Maksimal 250. Ya, itu dewasa, Dek, tapi ya. Jadi di dewasa maksimal kamu memberi 1 kali ketika GC atau bilas lambung itu cuma 250. Habis itu keluarkan, karena kapasitas lambung nggak boleh lebih dari itu. Kalau lebih dari itu bisa saja malah cairan racunnya malah dia akan bablas ke saluran yang bawah karena terlalu penuh kan di lambungnya. Seperti itu. Maka maksimal 250 saja, 200 sampai 250.
Kemudian kalau sudah keluarkan, kamu masukkan 250 harus keluar 250. Kamu masukkan 200 berarti harus keluar 200. Kalau lebih boleh. Biasanya dia minum Baygon 1 liter, berarti kan bahkan lebih ya, seperti itu. Jadi harus dikeluarkan semua. Itu. Kemudian ada yang ditanyakan lagi, misalnya saya cuma ngasihkan 100 tapi itu langsung keluar lagi. Ya kalau misalnya waktu kamu ngasihkan 100 dia langsung keluar, keluarkan dulu saja. Gitu ya. Jadi fleksibel untuk kondisional untuk posisinya ini. Nah, kapan berhentinya, Bu? Nanti ini dihentikan ketika warna, bau, aromanya itu sudah tidak lagi sama seperti yang keracunan. Misalnya kamu pasiennya keracunannya Baygon, berarti baunya nggak boleh Baygon lagi, sudah normal. Warnanya juga harus sama seperti yang kita masukkan. Warnanya bening, NaCl bening ya bening. Kalau misalnya keracunannya apa tadi? Cairan apa? Thinner ya tadi ya. Itu kan yang bening ya, tapi kan dilihat dari aromanya bisa dilihat. Ya, oke, kita masukkannya sama seperti kamu nyonde. Tahu kan kalau mau nyonde ya, kamu masukkan cairan berapa, 50 cc dulu. Oke, kemudian kita masukkan. Nah, dan dikeluarkan. Sudah nanti jalankan. Kalau misalnya agak lama boleh kamu dorong. Ya, set 50. Masukkan lagi sampai tadi saya bilang berapa? 200 sampai 250. Oke, masukkan lagi. Misalnya 100 sudah sininya itu agak sulit ya atau berat, jangan dipaksa, langsung keluarkan. Ya, keluarkannya ke arah bawah, harusnya sini ya, tapi anggap aja sini kan kelihatan. Jadi arah bawah. Tujuannya cairan kan bergerak dari atas ke bawah. Dikeluarkan, ini posisinya kebuka. Ini. Sampai keluar. Bu, misalnya ada yang nggak keluar, gimana? Kita pancing. Jangan sampai kelamaan di situ. Bu, tunggu lama nggak keluar ya, dia malah masuk ke saluran yang bawahnya, malah dorong. Jadi ini kamu pancing kayak kamu nguras kamar mandi loh dek. Nah, pancing keluar, terus sisanya nanti dia akan keluar semua kan. Kemudian dilihat bener gak tadi saya masukkan 200, berarti harusnya ini 200. Bu, kalau nggak sampai 200 pancing lagi ya, seperti itu. Biasanya kalau lambungnya itu isinya banyak dia akan keluar, tapi kalau isinya dikit susah. Sama kayak kamu kalau nguras kamar mandi kan, kalau isinya dikit susah ya, jadi kamu harus mancing sendiri. Pancing, ambil cairannya sendiri, seperti itu. Keluarkan ya. Oke, kalau sudah semua 200 kita tutup dulu, kita evaluasi dari hasilnya. Nah, di sini kan kelihatan ya baunya, kemudian aromanya tadi atau warnanya. Bu, kalau masih berbau Baygon, tadi kan misalnya keracunan Baygon, masih bau Baygon, masukkan lagi ya, masukkan lagi, disonde lagi, dibersihkan. Itu kan ditumbak, bersihkan sampai benar-benar aromanya sudah tidak Baygon lagi, sudah air biasa lagi, kemudian warnanya sudah sesuai. Itu kalau pada pasien dengan keracunan. Oh iya, tadi saya belum menyampaikan, keracunan itu nggak hanya keracunan makanan atau benda-benda yang cairan yang keras kayak tadi ya, Baygon dan lain. Bisa juga keracunan alkohol. Ya, keracunan obat beda. Keracunan obat bukan dari sini kan, siapa tahu overdosis itu disuntik, jadi nggak bisa kan kita gas lambung. Nah, kalau keracunan alkohol pasti di lambung. Ada pasien apa kalau keracunan alkohol? Biasanya pada pasien minum minuman keras dengan miras oplosan. Tahu miras oplosan? Jadi mirasnya itu nggak alkohol pure tapi dicampur. Campurnya apa? Bisa tambahannya Baygon, bisa ditambah minyak tanah, bisa kapur, sabun dan lain-lain. Itu yang dia keracunan. Nah, kalau keracunan miras, Dek, halo,
Ya sudah tahu kamu pernah lihat miras, tapi kalau pasien miras apakah semua keracunan? Ya enggak, ya tergantung amal ibadahnya aja sih. Kalau yang keracunan itu biasanya kita kasihnya bukan NaCl lagi, tapi alkohol juga. Jadi dia keracunan alkohol tapi dimasukkan alkohol. Cuman alkohol yang persentasenya di atasnya. Biasanya alkohol yang jenisnya lebih mahal, yang harganya 1.500.000. Tujuannya untuk apa? Mengikat alkohol. Jadi ternyata alkohol itu akan mengikat alkohol yang persentasenya di bawah. Jadi diikat. Konsentrasinya lebih besar, dia akan mengikat konsentrasi yang lebih kecil. Jadi jangan kaget, terutama biasanya di IGD deh. Ya, ada kasus waktu itu saya juga praktek, pasiennya miras, ya muntah-muntah, kayaknya yang memang miras oplosan, kasih alkohol yang di atasnya, dibilasnya pakai itu. Ya enggak banyak, paling ya sekitar 400 cc kita masukkan. Wah, sisanya harapannya alkoholnya sudah tersedot ya tadi ya, sudah diikat sama alkohol yang konsentrasi tinggi, baru misalnya baunya masih ada baygonnya misalnya, atau ada minyak tanahnya baunya, kita lanjutkan pakai ini. Ya mahal juga kalau kita masukkan semua pakai alkohol yang jenisnya bagus ya. Jadi yang pertama aja yang kita ikat, terus dibersihkannya pakai NaCl sisa. Itu kalau di IGD biasanya paling sering dengan keracunan. Ya kita gastrik lavasenya gitu. Kalau sudah bersih, pasiennya biasanya sadar, pulih, kita lepas NGT-nya. Cuman ini nanti kasus tadi saya bilang ada kasus perdarahan ya. Pada pasien stroke yang perdarahan, nah makanya biasanya kita melakukan gastrik lavase juga. Nah, gastrik lavasenya sama kayak tadi dibilas dan lain. Nah, hasilnya ini Dek, apakah harus bening Bu? Tidak harus bening, karena perdarahan tadi saya bilang bisa lama, bisa 2 hari, 3 hari. Nek 2 hari 3 hari Kak, kamu nunggu 3 hari bolak-balik gastrik lavase, kasihan pasiennya. Jadi gastrik lavasenya biasanya per shift atau 4 jam sekali. Ya, 1 shift 2 kali atau 1 shift 1 kali, nanti ganti lagi temenmu yang shift selanjutnya gastrik lavase lagi. Warnanya harapannya kita adalah memudar daripada sebelumnya. Misalnya awalnya hitam, perdarahan hitam ya, waktu kita ambil lama-lama sudah mulai coklat-coklat, itu stop. Ganti nanti shift siang gitu, sampai dia benar-benar gak ada perdarahan. Nah biasanya pada pasien perdarahan ini akan terus dipasang, dan kadang dokter tuh minta ini dibuka, gak ditutup. Loh Bu, kemasukan udara dong? Enggak, karena harapannya setelah dikeluarkan gini, darah tuh biasanya akan ngucur keluar sendiri, karena lambung isinya darahnya banyak terus kalau yang masif loh ya. Jadi kalau kamu lihat ada pasien pasang NGT dibuka, terus biasanya dialirkan di sini, di kadang gelas ukur, kadang juga di botol aqua kayak gitu, ya biarin, karena memang itu mengalirkan perdarahan. Kapan ditutupnya? Ketika nggak ada lagi cairan yang keluar, waktu di gastrik lavase ulang sudah tidak ada, ini ditutup, bahkan dilepas, sudah tidak pakai lagi NGT gitu ya. Yes, kalau sudah kita lepas, misalnya ini sudah bersih ya cairannya, kita lepas. Permisi ya Bapak, kita izin lepas. Jangan lupa pakai tisu karena ini isinya secret ya. Lepas. Yes. Kita rapikan pasiennya. Oke, ampun Bapak, ini tadi sudah dilakukan pemasangan NGT dan dibilas lambungnya. Tadi perdarahan, ternyata kita evaluasi 3 hari sudah selesai perdarahannya. Alhamdulillah. Sampai sini ada ditanyakan? Sudah. Nah Bu, laporan di askep saya